izin saya berdiri Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya kira nggak perlu lagi sih ya. Kita langsung saja pendahuluan pengertian dan contoh penggunaan. Jadi kalau ini sebenarnya outline kita hari ini. Nah ini untuk bahan IO saya kira beberapa dari kita, saya dulu pernah juga ngasih buku ya, analisis input output, dulu terbit di tahun 2017 ya, udah lama. Udah masuk tahun 2017 belum ya? Belum. Nah, dulu saya sedang menerbitkan itu. Lalu kemudian tahun 2024 interregional input output relatif baru. Kemarin IC waktu saya ngasih pelatihan GTEP di Purwokerto minta juga Bu sekalian aja buku GTEP ya. Ya udah nanti kita buat juga buku GTEP ya. Lalu kemudian ini video sederhana saja sebenarnya terkait dengan di YouTube ya, analisis input output, ada bagian 1 dan bagian 2. Bikinnya dulu masih sederhana sekali pakai Mobizen. Saya ingat dulu pada zaman COVID belum ada Zoom ya, dulu itu belum ada Zoom ya. Jadi kita belajar online-nya awal-awal itu pakai WA, ngerekam pun bisa cuma pakai Mobizen aja. Nah akhirnya waktu itu saya buatkan dan ternyata pada senang mahasiswa ketika dibuatkan salah satu materi terkait dengan input output. Nah ini beberapa contoh penggunaan input output di Indonesia ya. Ini the impact of investment in the forestry sector on the Indonesian economy, terbit tahun 2022 ya. Waktu itu ini Scopus 4 ya, atau Sinta 1 kalau di Indonesia standarnya ya. Cuma IO doang ya, teman-teman bilang Bu, cuma IO doang bisa terbit di Scopus 4, Q4 ya. Saya bilang iya, kalau CGI ya Q-nya lebih tinggi lagi nanti ya. Nah lalu kemudian ini mahasiswa saya juga ya, dampak COVID-19 terhadap kinerja ekspor dan impor sektor pertanian di Indonesia, pendekatan analisis input output juga, Sinta 2 ya, terbitnya juga tahun 2022. Nah ini juga 2022 COVID-19 dan kinerja ekspor sektor agroindustri di Indonesia, pendekatan input output juga ya. Nah kalau yang ini tahun 98 kalau nggak salah. Ini mungkin kenal ya, Azhar pasti kenal. Yang kedua, terus dua ya, pasti kenal ya. Jadi tahun 98 itu skripsi saya, beliau bilang coba ini kita tulis ya, menjadi sebuah jurnal artikel. Waktu itu masih ada BPPT kan, kapan BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pak Habibie waktu itu ya. Terbit di jurnal majalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ya. Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah khusus ibu kota Jakarta, analisis input output ya. Jadi waktu itu saya dibimbing langsung oleh Pak Budi ya, untuk menuliskan hasil skripsi saya. Nah kalau itu banyak sebenarnya ya yang berbasis input output ya. IRIO juga banyak dijual, lalu kemudian CGI juga banyak, tapi yang saya tampilkan itu saja. Nah yang ini beberapa kajian ya, strategi peningkatan produksi baik dari sisi on-farm maupun off-farm dalam mendorong swasembada pangan dan program substitusi impor di wilayah Jawa. Nah ini sebenarnya kita pakai IRIO, tapi kan basisnya IO. Nah waktu itu kita bisa mengeluarkan dampak terhadap output. Lalu kemudian, ini nggak lengkap ya. Dari sini kita coba buat bisa semua sektor ya. Dari situ kemudian kami membuat berapa persen ya kenaikan PDB-nya, persentase kenaikan PDB ya dari output dari adanya kenaikan output, pendapatan dan tenaga kerja. BI suka banget. Nah ini kalau yang ini kajian dengan KOR, dampak ekonomi dan sosial jalan tol Trans Sumatera. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya strategi hilirisasi. Nah ini yang saya katakan tadi, kita sampai mengukur persentase output terhadap PDB. Ya. Tapi waktu itu PDB agroindustri itu yang PDB sektor manufaktur tapi yang berbasis pertanian.
Demikian juga dampaknya di Jawa dan juga di Pulau Jawa. Tentu kami menganalisis kemudian. Dan ini juga terkait dengan hilirisasi kelapa sawit di Pulau Sumatera. Jadi kalau tadi di Pulau Jawa, lalu kami waktu itu pernah diminta untuk menganalisis dampaknya di Pulau Sumatera dengan menggunakan IRIO. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang ini kami melakukan disagregasi. Di Rio itu kan 52 sektor, cabai bawang itu kan nggak muncul, ya. Lalu kemudian kami disagregasi, itu artinya apa? Sektor yang nggak muncul kami munculkan. Ya, tadinya misalnya 52 sektor jadi 54 sektor. Jadi ditambah 2 baris, ditambah 2 kolom. Ada tekniknya nanti itu untuk mendisagregasi. Kalau mengagregasi mudah, 52 sektor mau jadi kita jadikan hanya 10 sektor. Tapi kalau yang ini kita disagregasi, ini salah satu nilai tambah juga ya. Saya katakan waktu itu nggak muncul sektor tuna, tongkol, cakalang, udang, lalu rumput laut, kopi di tabel input output ya. Nah kalau nggak muncul gimana Bu ya? Kita munculkan, munculkannya gimana ya? Ada teknik tersendiri. Lalu kemudian yang kelapa sawit juga, sektor kelapa sawit itu di IRIO nggak muncul. Sektor minyak goreng juga nggak muncul di IRIO. Nah, lalu kemudian mereka mengatakan gimana caranya? Ya kita munculkan. Gimana cara munculkannya? Ya udah itu urusan kita. Ya. Ada tekniknya tersendiri juga untuk muncul. Jadi kalau misalnya sektor itu tidak ada, lalu di input output atau di IRIO atau di CGI, tetapi kebutuhan kita terhadap sektor itu tinggi, ya menjadi fokus penelitian kita, bisa kita munculkan sektor tersebut. Ya. Oke, nah lalu lanjut ke konten pengertian tabel input output. Oh ya di core yang pernah ngeran IO siapa saja selain Lala? Lala, terus siapa? Azhar pernah. Hanif waktu itu pernah nih, pernah nggak? Jambi. Yang Jambi pernah kan? Selain Hanif dan Lala siapa? Ya. Fatia, Caca, yang di sini Sahaya pernah nggak? Nggak pernah. Yang lain nggak pernah. Ya udah, nggak apa-apa. Dan nanti saya agak sedikit melambat saja ya, karena kalau muridnya sudah pernah, pesertanya sudah pernah, itu agak cepat sedikit mungkin nanti saya. Tapi kalau belum pernah nggak apa-apa. Sesuaikan saja. Nah ini dirilis oleh input output ini dirilis oleh Leontik tahun berapa? Tahun 1930-an ya. Ini 1930. Nah ini dasar keseimbangan umum, ya model keseimbangan umum. Nah kita ingat ya, mungkin sedikit teori ya, agak bosan sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini nanti penting bagi kita ketika kita menginterpretasikan model tersebut ya, hasil yang kita peroleh. Jadi kalau kita ingat kayaknya digeser dikit deh, geser sini ya kayaknya. Kalau kita ingat pelaku ekonomi itu ada berapa? Pelaku ekonomi ada berapa? Ada berapa? Ada 3 ya? Pelaku ekonomi ada berapa? Ada 3. Satu siapa? Rumah tangga. Maksimisasi apa rumah tangga? Judi atau kepuasan dari apa? Mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang bisa dia konsumsi, semakin puas. Tetapi rumah tangga menghadapi kendala apa? Subject to income. Ya, dia ingin mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, tetapi dia menghadapi kendala pendapatan. Ya. Lalu kemudian rumah tangga itu apa? Pemilik faktor produksi. Faktor produksi apa? Labor, tenaga kerja. Ya. Nah, lalu kemudian dia juga pemilik apa? Kapital. Nanti di IO dia juga pemilik apa? Lahan, land. Nah ini dijual di pasar faktor produksi, ya. Kan kalau Anda belajar itu ada pasar labor, ada pasar kapital, ada pasar apa namanya lahan, ya. Dia punya pasarnya sendiri. Dia menjual jasa tenaga kerjanya itu di pasar faktor produksi. Kepada siapa dia menjual? Kepada pelaku ekonomi yang kedua, yaitu siapa? Perusahaan. Perusahaan maksimisasi apa? Profit, tapi menghadapi kendala apa?
biaya apa? Biaya produksi. Perusahaan ini berproduksi setinggi-tingginya, tetapi biaya dia untuk membayar tenaga kerja, biaya dia untuk membayar kapital ini mesin-mesin bangunan pabrik, lalu kemudian biaya dia untuk membayar lahan dan input-input lainnya itu terbatas ya. Apa yang dia lakukan di sini, perusahaan ini dengan menggunakan input-input tadi, dia memproduksi outputnya banyak. Outputnya di sektor itu mulai dari, kalau kita lihat nanti input output yang terbaru itu ada 185 sektor ini ya. Nah, ini yang diproduksi oleh perusahaan. Ada komoditas pertanian, komoditas kehutanan, komoditas perikanan. Lalu kemudian ada komoditas pertambangan dan penggalian. Kalau kita bicara 17 sektor, ada komoditas manufacture, ada jasa pengadaan listrik, gas, jasa pengadaan air, jasa konstruksi, jasa perdagangan, jasa transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Ini 17 sektor utama yang biasa kita lihat. Jadi produksinya itu apa yang dia produksi? Barang dan jasa. Itu. Nah, nanti ini oleh BPS kalau cuma 17 sektor kan terlalu agregat. Maka nanti kalau kita melihat, akan kita lihat nanti itu 185 sektor diuraikan lagi. Pertanian itu di non pertanian tanaman pangan, perkebunan, lalu kemudian horticulture, perikanan, ya, kehutanan, perikanan. Nah, pertanian sendiri yang pangan tadi itu mulai padi, jagung, palawija, itu di breakdown sedemikian rupa sehingga menjadi lebih rinci. Sektor pertambangan, penggalian juga, pertambangan itu nikel keluar di situ. Lalu kemudian emas, besi, baja dan sebagainya, dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika dibuat rinci itu adalah barang dan jasa yang diproduksi, kalau dalam konteks tabel IO, yang diproduksi oleh siapa? Perusahaan. Lalu dia menjual barang dan jasa ini di mana? Dijual barang dan jasa. Kalau tadi kan ini menjual faktor produksi, ini menjual barang dan jasa itu di pasar outputnya tadi itu ya, barang dan jasa. Lalu pelaku ekonomi yang ketiga ini maunya puas terus, yang ini maunya untung terus. Harus ada wasitnya siapa? Ya, pemerintah itu maksimisasi apa? Welfare. Makanya muncullah ekonomi kesejahteraan. Dia oleh pajak, lalu kemudian ada distribusi, bagaimana dia mendistribusikan pajak tersebut di antara kelompok masyarakat. Nah, ini kalau kita ingat ini dasar sekali ketika kita mempelajari teori ekonomi. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat ya, Bu, bedanya keseimbangan umum sama parsial apa? Kalau keseimbangan parsial itu kita belajar pasar itu secara individu, ya. Ingat nggak? Kalau kita belajar pasar pasar, katakanlah ini pasar beras, ke padi aja ya. Pasar padi. Di sini output, di sini apa? Harga. Demand beras, ini supply beras. Oke, kita belajar di sini membentuk harga keseimbangan di pasar beras, jumlah keseimbangan di pasar padi. Lalu kemudian ini ada pasar jagung. Pasar jagung, di sini ada quantity, di sini ada harga. Ini demand for jagung, ini supply for jagung. Nanti membentuk harga keseimbangan di pasar jagung, membentuk jumlah keseimbangan di pasar jagung. Ketika Anda belajar pasar padi atau pasar beras, kita kan selalu pakai asumsi ekonomi itu ceteris paribus. Ketika kita belajar pasar ini, asumsi ceteris paribus, artinya kita nggak peduli pasar-pasar yang lain. Pasar output, kita nggak peduli pasar komputer, kita nggak peduli pasar minyak goreng, kita nggak peduli pasar di sektor keuangan, kita nggak peduli pasar di sektor pendidikan. Lalu kemudian ini baru bicara pasar output. Lalu kemudian di sini kan ada pasar
ada pasar, pasar apa? Saya mau bilang pasar input. Tenaga kerja kan? Di sini kan ada tenaga kerja, kalau tenaga kerja sini labor ya. Di sini apa? Upah. Wage. Demand for labor. Siapa yang minta? Perusahaan. Supply for labor. Siapa yang mensuplai? Rumah tangga tadi. Ini dijualnya kan di pasar faktor produksi. Nah ini pertemuan ini membentuk upah. Di sini membentuk berapa banyaknya tenaga kerja yang akan diminta dan yang disuplai. Lalu di sini kadang-kadang ada pasar kapital. Pasar kapital di sini tuh kalau pasar kapital ya di sini enggak. Di sini apa? Rent, sewa. Nanti di IU ada surplus usaha. Surplus usaha itu return to capital. Di sini demand for capital, di sini apa? Supply for capital. Membentuk apa? Rent keseimbangan. Di sini membentuk kapital di kondisi keseimbangan. Nah kalau di keseimbangan parsial itu yang saya katakan tadi, ketika kita belajar pasar tenaga kerja sama juga ceteris paribus. Ketika kita belajar pasar kapital, asumsi kita ceteris paribus. Bahwa kita tidak peduli pasar yang lain, baik pasar output maupun pasar input. Kenyataannya apa? Tidak demikian. Pasar-pasar itu saling berinteraksi. Katakanlah misal harga jagung itu, demand jagung katakanlah meningkat, ya, demand terhadap jagung itu meningkat karena mungkin peningkatan permintaan juga tidak hanya untuk jagung konsumsi, tapi juga untuk jagung pakan, jagung untuk peternak. Demand kan naik dari D1 ke D2. Apa yang terjadi? Harga jagung itu naik dari P1 ke P2. Kuantitas jagung naik. Nah sekarang kita main harga relatif. Di sini kan tidak terjadi perubahan. Katakan di sini harganya tetap. Artinya di sini harga relatif jagung lebih mahal dibandingkan harga padi. Ini dulu ya, harga absolut, harga relatif dibedain dulu ya. Kalau harga absolut itu harga dalam satuan moneter. Harga rambutan 20.000 itu harga absolut. Harga pisang itu 10.000 per kilo, itu harga absolut dalam satuan moneter. Kalau harga relatif itu perbandingan antara dua harga absolut. Jadi harga pisang 10.000 ya. Harga rambutan 20.000. Harga absolut rambutan terhadap pisang 20.000 dibagi 10.000. 2. Ya kan? Harga relatifnya 2, rambutan terhadap pisang. Itu artinya apa? Rambutan sekarang 2 kali lebih mahal dibandingkan. Nah dalam input output CGI nanti yang dipakai itu harga relatif. Jadi bukan harga absolut. Jadi kalau saya bilang harga jagung relatif lebih mahal, itu yang kita gunakan harga relatif ya. Kalau di sini kan ini tetap, ini naik. Sekarang harga jagung relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga padi. Apa yang terjadi? Maka produsen yang rasional, petani itu produsen yang rasional di pasar lahan itu akan berubah. Dia akan mengalokasikan lahannya untuk menanam jagung lebih banyak. Di pasar tenaga kerja juga akan berubah. Dia akan mengalokasikan tenaga kerja lebih banyak untuk menanam jagung. Di pasar kapital, mesin-mesin juga mengalami perubahan. Dia akan lebih banyak mengalokasikan kapital untuk memproduksi jagung. Yang di sini nanti akan berkurang. Artinya apa? Keseimbangan parsial bisa kita pakai nggak? Nggak bisa. Ya, nah, makanya itu Leontif dan kawan-kawan mengatakan tidak tepat kalau kita hanya menggunakan pasar melakukan analisis secara parsial. Yang lebih tepat itu adalah dengan menggunakan keseimbangan umum. Nah, makanya nanti ini contoh sederhana keseimbangan umum ya. Jadi kalau nanti ada 185 produk barang dan jasa, kebayang nggak nanti bahwa ketika ada shock harga BBM naik, itu apakah akan stop di sektor BBM saja? Enggak, pasti akan berdampak ke sektor-sektor
lainnya, baik di pasar produk maupun pasar faktor produksi. Nah, itu bagaimana cara kita menghitung dampak tersebut? Pakailah katanya model keseimbangan umum. Loh, Bu, model keseimbangan umumnya yang mana? Bisa nggak pakai IO? Bisa, karena model keseimbangan umum IO ini merupakan contoh model keseimbangan umum yang paling awal diterapkan oleh Leontief.